Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Nur Aini, NIM 94 dari kelas Filsafat Manusia D, Prodi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian etos. Etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan, atau adat. Dapat didefinisikan, etos pada dasarnya adalah tentang etika. Etos ini merupakan nilai-nilai universal, nilai-nilai etika yang dikaitkan dengan etos kerja, seperti rajin, bekerja keras, berdisiplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun, dan nilai-nilai etika lainnya yang bisa juga ditemukan pada masyarakat dan bangsa lain. Pengertian kerja. Kerja diartikan dengan kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Pada kamus KBBI, kerja adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dikejar, ada tujuan, serta usaha yang sangat bersungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia atau menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik. Dapat disimpulkan yang di atas tadi bahwa kerja adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuh kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran atau upah. Pengertian etos kerja. Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Etos kerja dapat diartikan sebagai sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri, atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan atau bangsa. Sehingga etos kerja dapat diartikan sebagai sikap, cara pandang yang diyakini seseorang bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai sesuatu manifestasi dari amal saleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang luhur. Pandangan tokoh tentang kerja. Adapun menurut John Locke ada 3 argumen dasar Locke menempatkan kerja sebagai sesuatu yang mendasar bagi setiap manusia. Pertama, kelekatan kerja pada tubuh manusia. Kedua, kerja merupakan perwujudan diri manusia. Ketiga, kerja berkaitan dengan hidup. Yang kedua, menurut pandangan Adam Smith. Adam Smith menunjukkan 3 alasan pentingnya pembagian kerja. Pertama, meningkatkan kerajinan pada setiap kerja yang pada gilirannya memperbaiki kondisi hidup pekerja dan masyarakat desa ke arah yang lebih baik. Kedua, pembagian kerja menyebabkan penghematan waktu. Ketiga,
pembagian kerja mendorong dan menimbulkan mesin-mesin baru yang mempermudah sekaligus menghemat tenaga kerja. Menurut pandangan Karl Marx, kerja menempatkan pekerjaan sebagai realisasi diri melalui objektivasi. Ia mengakui bahwa pencapaian kenyataan manusia yang sepenuhnya hanya bisa terjadi melakukan pekerjaan. Dengan demikian, bagi Marx, kerja menjadi penghubung manusia dengan manusia yang lain, bahkan manusia dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang keempat, hakikat kerja melalui 3 faktor yang terlibatkan. Arfon untuk menilai apakah sebuah kegiatan yang disebut kerja atau tidak. Ketiga faktor tersebut yaitu yang pertama, keterlibatan dimensi subjek secara intensif. Yang dimaksud adalah pikiran, kehendak, kemauan, dan kebebasan. Artinya, sebuah pekerjaan tidak dilakukan dengan asal-asalan, melainkan melibatkan totalitas diri subjek. Ia bekerja dengan cita, karsa, dan rasa. Yang kedua, hasil yang bermanfaat. Kerja selalu membawa hasil yang bermanfaat. Itu berarti kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan tidak membawa hasil dengan jangka waktu yang panjang atau pendek tidak bisa dikatakan kerja atau pekerjaan. Yang ketiga, mengeluarkan energi. Kerja itu mengeluarkan tenaga. Orang selalu membutuhkan kekuatan agar bisa bekerja. Karena memerlukan tenaga, maka kerja atau pekerjaan selalu melelahkan. Berdasarkan faktor ini, aktivitas santai atau tidak mengeluarkan tenaga tidak bisa dianggap sebagai kerja. Ada 3 dimensi kerja, di antaranya dimensi personal, dimensi sosial, dan dimensi etis. Yang terakhir, kerja dalam pandangan masyarakat Yunani. Pada masyarakat Yunani kuno, kerja atau pekerjaan kurang mendapat perhatian. Bahkan ada kecenderungan kerja tidak dipandang sebagai sesuatu mendasar bagi perwujudan eksistensi manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.